Terima kasih pemusik, pemuji Tuhan, kenceng sekali kagak jepitnya. Oh Bill, harus kasih kesaksian dulu. Bill, sini Bill. Ayo, lupa ini, mujizatmu terjadi itu. Cepatan Bill. Bisa lari Bill? Ayo, ngasih kesaksian. Wih, sekarang ya. Ini bicara yang sulit kita suaranya. Shalom sobat-sobat semua. Shalom. Ya, puji Tuhan sudah bisa kembali. Sudah nggak pakai grup. Akhirnya kesalahan 18 tahun harus dibayar dengan operasi. 18 tahun maksudnya? Jadi kejadian awal kaki 2006. Tahu semua sampai hari pun saya basket sampai tahun 2017. 2017 itu yang paling parah sampai nggak boleh ngapa-ngapain lagi kecuali renang. Nah, kemarin itu akhirnya mulai olahraga pelan-pelan saja, tapi selalu sudah diingatkan hari itu. Saya nggak pakai better, tapi sok kuat. Waktu latihan hamstring dia semakin sobek aja. Jadi per Februari itu nggak bisa jalan, benar-benar nggak bisa jalan. 1 bulan itu pokoknya bengkak total. Akhirnya kemarin ke Solo, MRI yang dari Nabire ditolak karena tidak bisa dibaca. Akhirnya MRI ulang itu bersyukur punya istri yang luar biasa. Harusnya itu dijadwalkan 1 bulan kemudian baru bisa MRI. Tapi setelah tester nego segala macam, kami dipindahkan ke rumah sakit lain. Itu pun kami kaget, kami sudah pulang ke Semarang, ditelepon sama pihak rumah sakit, bapaknya dari Papua kan? Ini kami diminta sama rumah sakit Suharto untuk MRI bapak segera, karena bapak katanya butuh tindakan segera. Akhirnya kami balik lagi ke Solo. Kemudian ketika dibaca MRI-nya, dokternya bilang juga, ini hasil MRI-nya nggak bisa terbaca baik. Karena sudah ada penumpukan kayak tulang-tulang baru gitu loh. Akhirnya untuk mempermudah saya bisa jalan, disedot itu sedotan yang pertama sampai kedua itu masih cairan lutut murni. Waktu yang ampul ketiga itu minta maaf sudah ada nanahnya. Dan dokternya kaget, akhirnya tidak dilanjutkan, Esther disuruh bawa ke lab. Kita pikir hari itu selesai, ternyata 10 hari. Nah setelah 10 hari ternyata tidak ditemukan adanya bakteri, tapi memang hanya darah yang sudah jelek saja. Akhirnya nego dengan dokternya, ya sudah lakukan artroskopi. Besok Sabtu langsung dia bilang gitu. Padahal jadwalnya harusnya Agustus. Makanya kita kaget besok Sabtu, iya besok Sabtu. Pokoknya masuk saja, ya sudah. Masuk. Ketika operasi diputuskan tidak boleh use total karena ternyata saya ada sleep apnea akut. Takutnya kalau 12 total nafas 12. Jadi selama operasi itu sudah ngantuk sama dokter anestesinya, dia bisa ngomong terus ngomongnya nggak boleh. Jadi saya itu bisa lihat keadaan kaki saya dan ternyata sudah separah itu, sudah ada darah mengental hasil kecelakaan 2006 itu yang sudah membentuk jaringan baru. Nah itu menurut dokternya itu harusnya itu cuma disedot dengan alat artroskopinya itu bisa. Ini sampai nggak bisa, jadi itu sampai digurinda. Jadi saya lihat semua itu bagaimana saya diketok, digurinda itu saya lihat semua karena dokternya sambil ngajak ngobrol biar saya nggak ketiduran. Untungnya nggak jelas. Sudah pokoknya singkat cerita. Sudah selesai, itu total 4 jam sekian menit lah. Oh ya, itu harusnya operasi itu hanya untuk melihat saja keadaannya bagaimana. Tapi dokter itu sambil bercanda, Pak, ini kalau kita kerjakan sekarang bagaimana? Kan saya bapak sudah dibius 2 kali, ini 3 kali. Tapi kalau cuma dibelek terus ditutup lagi, 2 minggu lagi dioperasi lagi kan rugi. Ya terus saya yang bercanda dengan dokternya. Nah kalau dokter masih ada waktu, tidak apa-apa Pak, ini saya nggak ada
nggak ada jadwal lain, saya cuma jadwalnya Pak Bintang. Oh ya sudah, ya sudah. Kalau gitu kita mintakan ACC dulu ke bawah. Saya pikir itu 10 atau 15 menit ternyata tambah. Jadi saya sudah kedinginan, itu tunggu dulu baru alatnya semua datang. Selesai 2 hari kemudian visit dokter plus bersama dengan fisioterapinya. Nah itu yang saya kaget. Untuk ngangkat itu saya belum bisa, tapi untuk gerakan ke kanan ke kiri bisa. Terus dokter ahli fisioterapinya kaget tuh, kamu pakai tongkat ini kemarin yang cuma di sini itu kan, nggak pakai yang di bahu, iya pakai yang itu. Coba turun, berani saja. Akhirnya saya turun, langsung dokternya mengizinkan H+2 saya boleh pulang. Padahal biasanya itu H+4 atau H+5. Itu pun dengan pertimbangan sebelahnya itu parah. Dia juga ganti lutut, tapi ada gunanya karena dia ada kesalahan waktu disuruh puasa dia makan. Jadi itu setiap 15 menit itu kantong darah segini itu harus dibuang-buang terus. Nah itu dokter kasih daripada bapak stres, bapak pulang saja. Kemudian ya akhirnya masa fisio, pokoknya itu dalam 2 minggu harus sudah bisa nekuk 90 derajat. Nekuk itu harus 90 derajat. Kalau enggak nanti harus pulang lagi operasinya. Puji Tuhan, sebelum pulang itu sudah tembus 140 derajat. Jadi PR saya sekarang hanya tinggal lurus. Ini lurus yang belum bisa. Ini karena selama 18 tahun saya menunggu di kiri terus. Jadi kesalahan selama 18 tahun ini sekarang harus dibayar. Kemarin sudah cerita apa-apa. Puji Tuhan per hari ini sudah tembus 3,05 km saya jalan. Itu harus mau sakit mau pokoknya tetap jalan. Begitulah. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih juga dukungannya untuk Agnes kemarin. Bapak Ibu mendukung. Oh ya, kesaksian Agnes sekali ya. Gak nyangka anak ini bisa tembus di Unhan. Nanti jadi tentara, kita juga gak pernah menyangka dia cari-cari sendiri. Dia daftar-daftar sendiri. Waktu ke Jawa juga nyusul cuma ke Kudus saja. Terus langsung dia ke Bogor. Ketika pengumuman cuma nangis, langsung berangkat lagi ke Akmil. Jadi sekarang masih di Akmil. Kami belum bisa apa-apa, belum bisa komunikasi maksudnya. Nanti akhir Agustus baru bisa komunikasi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum duduk, nanti saya minta Esther juga maju. Kenapa saya minta istrinya Billy harus maju? Dalam pengalaman saya sekian puluh tahun ini, yang di rumah juga ikut dengar ya. Kalau salah satu dari pasangan itu sakit, apalagi sakitnya itu parah. Saya belajar kira-kira 30-40 tahun yang lalu, ada satu keluarga yang saya kenal baik, istrinya kena kanker dan cukup parah. Nah di situ Roh Kudus berikan hikmat. Yang perlu disupport, didukung, didorong, diberi semangat, bukan yang sakit, justru yang sehat. Kaget bukan? Kenapa yang sehat? Sehat kok, saya bilang begitu. Nah, bayangkan 24 jam sehari nggak ada istri kayak begitu. Ganti perban waktu itu kena kanker payudara, maaf udah bau sekali. Nah ternyata support pasangan itu sangat-sangat luar biasa. Nah begitu saya minta Esther maju. Nah tapi saya mau cerita ini tentang Agnes. Kenapa? Oh ya duduk dulu. Oh ya oke silakan duduk Esther aja. Tunggu kamu. Nah saudara, yang disebut Agnes ini, kisah kamu sudah pulang dari Australia. Oh nanti kamu saksi juga. Agnes ini anak yatim piatu, yang mana Billy dan keluarga nggak kenal anak ini. Nah salah satu tantenya Agnes itu kenal mereka. Nah saya tidak tahu ceritanya bagaimana bisa kontak Billy. Itu betul-betul luar biasa. Ringkas cerita karena COVID. Nah, ringkas cerita diterima padahal nggak kenal. Dan Tuhan kerja luar biasa. Nah, ini pun pengaruh istri yang hebat. Saudara tahu rumah mereka bukan seistana, bukan besarnya. Nah, ketika mereka terima Agnes, saya bilang mau taruh mana? Anakmu itu 3. Kamar berapa? 2. 3 tapi yang 1 gudang. Oh, kamar cuma 2, satunya gudang. Nah, itu saya mikir mau taruh mana. Nah, saya kalau ngadepi seperti itu,
cuma tanya, yang penting anaknya mau nggak? Ternyata anaknya mau. Dan luar biasa, love, hope, faith, itu mau terima kakak angkat ini tadi. Nah dalam perjuangan, nah ini sekarang Esther harus ngomong dari yang menghadapi Billy bagaimana, terus sampai Agnes. Oh terima kasih, hebat. Sakit itu gimana kamu? Maju sini. Loh, terus kamu bisa cari rumah sakit lain apa, itu kan luar biasa. Oh, yang cari rumah sakit Billy. Loh, katanya istrinya, gimana sih tadi ini? Ya, maksudnya kita sama-sama tuh. Kalau pokoknya ngomong sudah. Ngomong apa ya? Ya, saya bersyukur. Sebenarnya itu kan saya sudah suruh diperiksa itu sudah lama dulu. Sertifikat pendidikan guru ya 3 bulan di Solo. Waktu itu pas kampusnya pas katanya RSO, saya bilang langsung check up. Akhirnya saya bilang coba untung sudah ada Stefan itu di Nabire konsul meskipun hasil MRI-nya di tes ulang, cuma dokter Stefan bilang ini nggak bisa karena harus operasi. Saya cuma bilang gini, coba pertama tuh mau dirujuknya di rumah sakit Maya Panda. Di situ dokter Stefan bilang, Pak saya rujuk ya rumah sakit Maya Panda, tapi bapak harus spend uang sekitar 55 juta. Saya bilang uang dari mana? Saya kita tidak punya tabungan gitu kan. Terus kita cuma berdoa sabar dulu sudah. Terus kok dia tambah parah ketika konsul ke dokter Stefan cuma iseng-iseng, dok boleh nggak ya kalau saya pindah rumah sakit, kebetulan kan keluarga kan di Jawa Tengah saja, kebetulan dari RSO. Terus kemudian dokter Stefan, oh boleh nggak apa-apa, pas di RSO dapat rujukan, kita ngurus ke rumah sakit, dapat rujukan dari rumah sakit, kebetulan sekarang kan sudah bisa online, jadi surat rujukannya langsung kita masuk ke webnya yang di RSO, kita dapat online, pas dapat jadwal itu tanggal 17 hari Selasa. Tanggal 15 kan ada cabungnya, 16 langsung berangkat sampai ke Semarang itu sudah malam, langsung kita lanjut ke Solo karena besoknya harus check up. Puji Tuhan ya seperti yang diceritakan Billy tadi, kronologisnya sampai akhirnya dia bisa operasi. Nah sebelum dia operasi itu kan sebenarnya rencananya kan saya udah bawa lo ke kos gitu kan, kita bertiga ke kos. Kemudian rencana saya itu kan saya mau naik ke fit gitu karena supaya bisa bawa lo masuk di kamar. Karena kan kalau operasi itu kan nggak boleh bawa anak kecil. Nah puji Tuhan rumah sakit di Solo itu kan khusus untuk tulang. Jadi selama kita konsul berobat, saya selalu bawa lo pergi ke rumah sakit. Biasanya kan kalau di rumah sakit lain itu anak kecil itu nggak boleh masuk gitu ya, di bawah 12 tahun nggak boleh masuk. Nah ini boleh masuk, tapi ya itu untungnya ada taman bermain dan segala macam, rumah sakitnya juga bagus bersih. Nah kemudian ketika mau naik COVID itu waktu saya tanya itu satu malamnya 22 juta, saya langsung gigit jari, saya nggak jadi naik, sudah biar sudah nggak apa-apa. Setelah selesai ngurus berkas untuk operasi karena besoknya harus operan, sampai di kos-kosan saya langsung balik, bentar lo pulang, malamnya saya langsung balik ke Solo, besoknya langsung operan. Jadi lo saya titip di papa saya dan bersyukur papa saya tidak pernah jaga anak karena dulu ada oma ya, sekarang oma kan sudah tidak ada. Tapi puji Tuhan papa saya meskipun terpaksa ya dia lakukan dengan sukacita ya, itu belajar ngomong kutu gitu ya. Puji Tuhan bisa, dan untungnya Allah juga anaknya gampangan, nggak rewel, dan semua dilewati. Bersyukur juga harus semua ini sudah boleh pulang karena saya bilang kalau lama-lama juga susah. Kemudian 3 minggu untuk kontrol, tapi saya nemani dia setelah operasi itu 1 minggu kan. Habis itu saya balik duluan ke Nabire dan dia di sana tetap terapi sendiri. Balik lagi kalau tidak ada motivasi dalam diri kita untuk sembuh itu susah Bapak Ibu ya. Apalagi habis dibelek, dipasang iklan, berjalan itu susah gitu. Waktu di RSO itu pertama kali saya masuk itu saya ngeri gitu. Saya melihat dari anak kecil, dari balita sampai orang dewasa sampai orang tua tuh dikasih pen dari sini sampai di bawah. Itu mungkin ada 5 sampai 10 pen. Dia jalan pakai tongkat, dia ngurus waktu kontrol, dia ngurus berkas, dia bawa berkas sendiri pakai tongkat. Masuk di RSO gitu, antri gitu. Ya maklum ya kalau pasien BPJS itu wajib antri. Kemudian, cuman saya lihat dia kok mereka tetap sukacita gitu ya. Saya kira itu miris karena saya kan nggak pernah bayangin hampir 1 bulan di situ melihat kayak gitu. Awal-awal saya nggak bisa makan, tapi lama-lama kalau saya
mau nggak mau berusaha samakan. Dan satu hal, kesehatan itu mahal harganya. Kalau sampai sekarang kita masih diberi kesehatan, itu semua berkat dari Tuhan. Harus jaga diri kita sendiri. Ya sama seperti firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu sama, kasihlah sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita harus mengasihi diri kita sendiri sebelum kita mengasihi sesama kita. Saya sempat marah sama diri. Kamu anak masih kecil-kecil baru mau pincang sampai kapan? Saya sampai bilang begitu. Oh enggak sayang-sayang, saya bilang. Saya capek loh. Iya. Nah ini dia, ini yang penting itu, yang di sampingnya itu. Iya, maksudnya waktu saya tuh waktu lahiran, waktu malah enggak baby blues. Baby blues tuh malah waktu saya balik ke Nigeria setelah lahiran baru ditinggal 3 bulan, posisi lo masih kecil, saya ditinggal 3 anak, masih harus kerja dan lain-lain, di situ saya baby blues. Tapi bersyukur saya bisa melewati, dan kemarin dia sudah berulang kali sampai pakai tongkat saya bilang harus sembuh, karena gimana pun kita ya meskipun sudah kepala tapi masih muda gitu lah ya, anak kan masih kecil-kecil gitu kan, saya tetap harus pengen kan anak saya nikah sampai nanti siapa tahu bisa nggak punya umur panjangnya, nggak ada yang tahu. Kalau dikasih umur panjang puji Tuhan, mau dipanggil saat ini juga siap gitu ya loh Pak. Tepuk tangan buat istri cerewet kayak gini. Perbedaran kata Pak. Tidak. Ya, saya mau nambah soal Agnes tadi ya. Bayangkan dia bisa diterima di Universitas Pertahanan. Itu nggak gampang masuk ke situ lewat tes semuanya. Nah, ketika dia daftar dia sering kontak saya. Opa begini, opa begitu. Ya. Nah, ketika terakhir dia sudah diterima kan harus dipelontos. Nah, dia tuh kirim foto, ini siapa ya? Betul-betul kadang-kadang dipelontos betul saudara. Dan maaf kamu ini siapa? Apa saya nggak tahu, dia marah, saudara. Oh mana tahu kalau kamu begini. Terus pakai pakaian tentara juga begitu. Yang saya mau cerita termasuk yang di rumah. Berbahagialah keluarga yang tidak pernah menolak kalau direpotin anak orang. 1 jam sebelum HP-nya disimpan, sebab dia nggak boleh pakai HP lagi sampai berapa bulan lupa, sampai Agustus akhir. Dia tuh bilang gini, opa, ini terakhir saya bisa kontak opa. Opa janji ya, opa doakan saya ya. Saya guyon, kalau opa nggak doakan juga nggak tahu kamu nggak punya HP. Saya bilang begitu. Oke pasti opa doakan. Opa serius lupa. Ini tinggal terakhir ini, saya nggak bisa pakai HP lagi sampai akhir Agustus. Oke, nggak usah takut. Setelah saya matikan itu, saya terus berpikir, seandainya Billy dan Esther nggak taat, jadi apa anak ini? Ngerti nggak? Yatim piatu. Maka itu berkali-kali saya bilang kepada semua kita, ayo belajar untuk bisa menerima siapapun juga. Apalagi yang punya rumah besar, anak sudah pada keluar. Ayo cari anak-anak yang lain. Esther saja dengan 3 anak ditambah 1 anak lagi, rumah sekecil itu. Bayangkan. Ada banyak anak-anak seperti itu di sekitar kita. Kemarin datang lagi Albert Tom, berdiri dong kamu. Ini anak kita yang baru lagi. Berdiri. Ya itu, supaya kenal. Putar 360 derajat Albert. Nah, supaya dikenal Albert Gultom. Ini pun yatim piatu dia. Ya, udahnya kontak lewat Pak Budi dan akhirnya bisa berangkat kemarin itu. Ya, siap ya untuk jadi berkat? No, pelit semua nggak amin. Yang di rumah juga banyak anak-anak yang perlu untuk kita selamatkan. Kisah nanti ya, saya besok Pak ngajar. Baik, lagi saya mau tahu tes suara Zoom, Instagram, Facebook bagaimana? Bagus, jangan ngecek di sana. Ya. Halo, tolong dibaca Benny Venice. Cek suaranya 1, 2, bagus. Jelas nggak? Oke, aman ya, baik. Saya percaya semua kita hafal betul Ratapan 3 ayat 23. Kenapa 2 orang ini terlambat? Kenapa terlambat?
Nah, kenapa dari tadi nggak pindah? Maaf, ada yang baru muncul itu, mesti ditegur dulu. Oke. Saya harap setiap kita selalu kagum dengan ratapan 3 ayat 23. Loh, kok diam saja? Loh, ngerti gak sih saya ngomong ini? Yang di rumah juga. Semua kita harus kagum dengan ratapan 3 ayat 23. Yang lupa coba cari Alkitab sudah, atau silakan multimedia di sana. Mau pakai sudah ada. Ini loh. Saudara, kemarin hari tanggal berapa ya Tomohon ini ulang tahun pesat yang ke-30 Tomohon itu hari Rabu minggu yang lalu. Saya tuh ketemu orang yang ikut merintis cari tempat itu 30 tahun yang lalu. Tapi dia datangnya terlambat, saya sudah mulai ngajar, dia baru datang. Waktu dia masuk ya seperti mereka dua dia masuk kan saya kelihatan. Kok saya seperti kenal orang itu. Tapi saya lupa. Nah selesai sesi pertama, menjelang makan malam, dia nemuin saya. Kodin, dia tepuk pundak saya, kaget sekali. Saya ini ingat wajahmu, tapi ini siapa? Gitu. Nah terus dia cerita, maaf ya saudara, saya membuktikan hebatnya ayat ini. 30 tahun gak ketemu, dan ini ketemu lagi. Dengar 3 kata yang dia katakan. Semangat Koden masih sama seperti yang dulu. Terus dia bilang, inti daripada khotbah Koden tetap konsisten seperti waktu itu. Nah ini nomor 3 yang luar biasa. Masih ingat gak wajah saya 30 tahun lalu? Maka itu saya lupa. Nah terus dia bilang, umurnya itu 5 tahun lebih muda dari saya. Nah dia cerita apa rahasianya. Nah saya sering guyon aja, cari telur cicak 3 butir sehari, makan dengan kulitnya. Nah itu resepnya. Saya bilang, dia tertawa. Nah itu saya ceritakan ayat ini selalu baru tiap pagi. Makanya selalu baru tiap pagi. Itu luar biasa. Saya cuma cerita lagi. 12 Juni jam 1 pagi. Saya landing dari Amerika di Jakarta. Setelah terbang karena transit, jadi setelah terbang 26 jam. Wah saya harus beres-beres, ngurusin banyak titipan orang. Oi adik-adik jangan ribut ya. Saudara, saya baru sadar 5:30 saya baru selesai. Beres-beres lalu saya mandi. 5:30 saya harus berangkat ke bandara. Ada retreat di Klaten. Jadi jam 6 saya sudah berangkat. Ya 3:30 baru sempat tidur sebentar sampai Solo. Saya pikir nanti sampai Solo istirahat dulu lah. Kan Solo Klaten nggak jauh. Ternyata macet. Ya udah, nggak sempat istirahat. Hari itu ada 2 sesi melayani sampai besok. Terus memutar lagi terus. Nah, hal ini yang kita harus alami dalam hidup. Coba kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Apa hubungannya antara besar kesetiaan Tuhan dan selalu baru tiap pagi? Saudara, jangan main-main dengan apa yang Bapak kita katakan di ayat yang pendek ini. Kata selalu itu menunjukkan apa? Terus, senantiasa, tidak pernah absen, tidak pernah putus, selalu. Baru, itu menunjukkan apa? Ayo, baru itu menunjukkan apa? Cepetan, yang di rumah boleh tulis, nanti biar 2 operator ini baca. Ayo cepetan, baru, Okta, jangan bangun, lihat sini. Apa aja kamu mungkin? Baru itu apa? Sesuatu yang belum ada, apalagi? Yang menyenangkan apa dari sana? Apa? Bukan bekas, betul.
apalagi fresh, segar, original, selebat, original. Ada yang nulis? Satu lagi apa? Baru. Belum pernah ada. Tidak pernah ada sebelumnya. Saudara coba dengarkan. Sudah selalu baru. Menggairahkan, memberi semangat untuk hidup. Hal yang lain, kalau digabung selalu baru tiap pagi, maka jawabannya malas bangun siang. Loh, betul tidak? Pasti malas bangun siang karena ada saja. Besar setiamu. Tahu ada nggak di antara saudara yang ngikutin? Terakhir ini cukup video pendek di sosial media. Binatang yang terlantar, yang sakit, ya baik yang di darat maupun yang di laut, baik yang terbang, ngerti nggak? Itu ketemu orang dan mereka dirawat baik-baik. Itu binatang aja bisa mengalami pemulihan yang begitu luar biasa. Saya ngikuti nggak? Nah, belajar nggak hal itu? Kalau binatang saja itu hidupnya berubah, nasibnya berubah. Apalagi kalau kesetiaan Tuhan tidak ada di hidup kita. Paling tidak 3 hal yang terjadi. Tolong catat. Nomor 1, kita nggak akan patah semangat, putus asa, nggak akan dalam hidup. Betul? Kesetiaan biasa. Enggak cuma setia tapi besar. Rasakan itu tiap pagi bangun. Maka itu berkali-kali kita mendengar pelajaran. Musuh Tuhan, saingan Tuhan adalah uang. Jangan saudara mikir kalau nggak ada uang terus hidupmu lemes. Betul? Jadi, mungkin nggak ayat ini mengalahkan uang? Nah, yang nggak amin berarti coba masih dikalahkan uang kita aja. Kalau saudara masih dikalahkan uang, berarti Tuhan yang rasakan kehebatan Tuhan itu. Yang kedua, kalau tiap pagi kita hal-hal baru dan kesetiaan yang besar. Semangat hidup dari yang nomor 1 tadi kita milih. Itu akan memberi dorongan buat orang. Untuk kita selalu ingin buat sesuatu atas orang itu. Setelah Sabtu siang saya pemberkatan nikah di satu desa, masuknya lewat Kertosono, tapi itu masuk Kabupaten Nganjuk. Kesasar kami 2 kali. Karena bayangan di desa, cari Google Map-nya nggak ada, akhirnya puji Tuhan ketemu dan tidak terlambat. Selesai dari desa itu, kami nginep di Jombang. Nah, cuma berapa saat istirahat, mandi, terus ada KKR lagi di desa Kabu namanya. Saya juga baru pertama kali itu ke Kabu. Nah, diantar oleh seorang gembala yang sudah cukup senior. Nah, dia kenal saya dari tahun awal 80-an yang lalu. Nah, sepanjang perjalanan dari Jombang ke Kabu, selesai diantar lagi kami ke Jombang. Pertanyaan dia sama. Sampai kami di mobil itu terheran-heran. Pertanyaannya, apa resepnya Odin tetap semangat? Apa resep Odin tetap gini? Apa resepnya? Saudara ingat ayat ini. Selalu baru tiap pagi. Nah, sepanjang perjalanan itu, Jombang Kabu, Kabu Jombang. Ya, seperti semua orang yang tahu kalau saya lagi di mobil, itu telepon ini, telepon itu, ada yang telepon masuk, saya mesti balesin begini. Terus dia tanya, jadi kalau di total anak Odin ini berapa?
Tadi aja pulang pergi ini sudah dihitung berapa itu telepon begitu. Kok dia kok nggak pernah stres? Ya terus saya sharing. Masih ingat berapa bulan yang lalu kita belajar soal Zoe? Yohanes 10 ayat 10 itu. Nah saya bacakan ayat itu. Dia kaget. Karena dia selama ini ya percaya pada gembala pendeta-pendeta lain. Itu hidup yang berkelimpahan. Itu artinya berkat Tuhan. Itu keuanganmu itu sukses semuanya. Salah. Zoe itu adalah hidupnya Tuhan sendiri. Kalau bios, ya hidup yang lahir bisa mati. Dari bios keluar kata biologi. Wah, dia bilang saya baru tahu. Nah sekarang bayangkan, kalau Koden punya hidup sendiri, terus disedot orang begini banyak, sudah mati dari dulu. Sudah kering. Tapi hidup ini gak pernah habis. Tiba-tiba tak masuk ke hidup apa? Pernah donor darah gak? Ya itu saya nyesel sekali. Umur saya sudah hampir 70 gak bisa saya donor darah. Dulu waktu saya masih donor darah, wah hidup ini segar. Kemana-mana saya kuat. Percayalah. Darah manusia bisa stop, gak bisa didonor. Tapi Zoe-nya bisa didonor. Izinkan Zoe ini disedot oleh sebanyak-banyaknya orang. Maka kita akan segar terus. Ini yang kedua. Kalau setiap pagi kita bangun ada hal-hal baru. Yang ketiga, dan ini yang kita mau belajar. Tambahkan Yohanes 5 ayat 20. Yohanes 5 ayat 20. Nah ini yang ketiga. Oh luar biasa ini. Yohanes 5 ayat 20. Sebab siapa mengasihi siapa? Bapa mengasihi. Ya sudah tahu itu anak. Tuhan Yesus. Betul? Sebab Papa mengasihi Tuhan Yesus. Dan Papa menunjukkan berapa hal, segala sesuatu kepada anak itu, yaitu yang dikerjakannya sendiri. Saudara perhatikan setiap kali ada kata sendiri. Dan di dalam Keluaran pasal 3, pasal 4 ini diulang-ulang. Injil Yohanes juga diulang-ulang. Artinya apa? Diperbuatnya sendiri. Dalam Keluaran 3 dia berkata, dengan tangan kananku yang kuat, dengan tanganku sendiri aku memimpin mereka keluar dari Mesir. Artinya tidak diwakilkan. Saudara renungkan ini. Nah, kembali dengan kasih setia besar kesetiaanmu. Ditambah dengan Yohanes 5 ayat 20 ini. Sebab Bapa mengasihi anak. Saya tanya, apakah Bapa cuma mengasihi Tuhan Yesus dengan cara ini? Yang lain jawab, apakah Bapa hanya mengasihi Tuhan Yesus dengan cara ini? Tidak. Berarti kita juga. Saudara kok gak semangat loh dicintai Papa ini, harus semangat gitu loh. Lagi sekali yang gak punya duit harus tetap semangat. Kok gak percaya? Justru gara-gara ini saya tuh rugi, saudara. Karena akhirnya banyak orang gak percaya kalau saya gak punya duit. Ya sudah, karena saya semangat terus dalam hidup. Itu salah sobo. Dan itu luar biasa. Ini kasih Tuhan yang hebat sekali. Maka itu ayo hari ini kita percaya betul-betul atas apa yang Tuhan kerjakan. Senin tanggal 24 ya. Habis pelayanan di Singapura ini, saudara baik kan di Singapura. Ya, saya tuh gak punya uang. Jadi untuk naik MRT juga gak ada uang. Terus ini tolak-tolak, siapa yang saya kenal ini? Saya mau nunggu pulang ini. Nah, ada dokter ahli tulang yang terkenal itu, orang Kediri. Ya, dia kenal saya sejak dia masih SMA di Melbourne tahun 80-an awal yang lalu. Koden nunggu siapa? Nunggu yang mau ngantar. Bukan nunggu uang, kok nunggu uang enak aja ini. Oh, ini malah pikirannya uang aja, nunggu uang tadi. Nunggu yang ada yang ngantar, itu loh. Nggak ada yang ngantar, nggak ada.
Koreng tinggal di mana? Saya sebut nama rumah anak saya. Loh, itu sejalan dengan rumah saya. Bareng saja sudah. Ya udah. Terus dia ngomong, loh kok nggak ada yang jemput, nggak ada apa. Ya habis mereka juga nggak ngomong, saya diantar siapa. Tadi saya pun pergi ada ikut orang lagi pas mau ke arah sini, saya bilang begitu. Bayangkan. Ya udah, Pak. Nah besok mau ke bandara untuk pulang ke Jakarta, ya saya bilang anak saya, tolong bayarin grab dulu. Karena papa nggak ada duit ya, untuk balik ke bandara. Terus dia tanya, loh gerejanya nggak ngasih persembahan? Ya nggak tahu tuh, belum ada sampai sekarang. Terus juga nggak tahu. Loh padahal saya khotbah 6 kali loh saudara. Dari hari Jumat itu 6 kali. Ya terus saya bilang, ya orang kan bisa lupa. Saya bilang begitu. Nah itu loh, jadi orang-orang nggak percaya kalau saya ini sering nggak punya uang, repot juga. Nah dokter ini tertawa. Ya cuma tertawa saja kok dia sudah. Nah ayo buktikan hebatnya ayat ini. Dan bersyukur kepada Tuhan, saya bisa mengalahkan uang. Karena saya tahu Papa mengasihi saya. Itu lebih dari cukup, lebih dari apa-apa. Amin. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke? Nah, renungkan. Jadi selalu baru dan besar setiamu. Lalu kita gabungkan dengan Yohanes 5 ayat 20 ini, bahwa kalau Papa mengasihi kita, itu bentuknya Dia menunjukkan kepada kita yang Dia kasihi berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Tak terhitung. Dikerjakannya sendiri. Maka itu pagi-pagi kita bangun, bukan persiapan nanti makan apa, nanti pakai baju apa, nanti minum apa, enggak. Persiapannya adalah pekerjaan apa lagi yang ditunjukkan kepadaku hari ini. Amin. Dia pasti akan menunjukkan pekerjaan apa lagi yang dia akan tunjukkan kepadaku hari ini. Misalnya, Papa hanya menunjukkan 10 hal pekerjaannya itu saja. Apa yang terjadi di hidup kita kalau kita kerjakan itu? Ayo, apa yang terjadi di hidup kita? 10 hal saja. Pekerjaan yang Papa tunjukkan kepada kita, pekerjaannya sendiri. Cepetan. Jadi mitra, apalagi? Enggak cuma mitra. Oke, ini kita akan ketemu. Yang muncul. Tadi Alim waktu cerita mobil nabrak, langsung bilang Wilson. Ya, puji Tuhan, Sarina Bire Wilson sudah terkenal itu. Ada apa-apa mobil Wilson pokoknya. Ya, enggak lama-lama Wilson kayak mobil. Habis di Wilson ada mobil apa? Luar biasa. Nah, maksud hubungannya apa dengan ayat ini? Iya, trademarknya, brandnya, ya, jadi luar. Ya, itu apa istilahnya? Prinsip bisnis. Contoh ya, anak-anak kecil. Kenapa anak-anak kecil? Ya, yang belum bisa baca, ini kalau di Jawa yang belum tahu nggak apa-apa, nggak dosa kok ya, jangan tersiksa. Di kota-kota besar, di Jawa atau di kota besar, walaupun belum bisa baca, kalau dari jauh mereka lihat ada huruf M warna kuning, ngerti nggak? Yang nggak tahu nggak usah. Perintah kok, betul? Langsung mesti nyebut itu apa? Nah. Ya nggak usah ngomong supaya nggak tahu nggak apa-apa. Bukan apa-apa karena ya banyak orang Nabi dulu nggak apa-apa. Nah sudah ada trademark, sudah ada apa ya? Top of mind ya pokoknya sesuatu. Nah jadi kalau saudara dan saya
tiap hari ditunjukkan oleh Papa. Segala pekerjaan, segala sesuatu yang dikerjakan sendiri, itu dampaknya harus ke orang lain. Bob, kamu sibuk apa, Bob? Ayo. Dampaknya harus ke orang lain. Kok nggak ada yang ngamen? Harus ke orang lain. Oh iya, berapa bulan yang lalu, seorang nggak tahu itu ada tamu, ya, yang datang ikut ibadah kita. Saya kaget. Besok dia tegur saya. Kau lihat nggak? Saya duduk di mana untuk kemarin? Dia duduknya pas di teras itu. Tolong ingatkan. Nggak sedikit loh. Selama kau khotbah itu orang-orang main HP terus. Aduh, malu saya. Itu perhatikan ini, ya. Kamu itu saudara ngelihat. Nah, ayo hari ini kita perhatikan. Kalau tiap hari 10 pekerjaan Papa saja yang dia tunjukkan kepada kita, 10 saja. Padahal kalau bilang segala sesuatu itu banyak, bukan? Coba perhatikan. Segala sesuatu. Maka orang akan muncul seperti apa yang Wilson kerjakan. Saudara, ini sungguh luar biasa. Koma. Apa saja. Kalau sudah ada kata segala sesuatu, itu harusnya titik. Karena sudah selesai. Tapi ini koma. Apa yang dia tunjukkan, yang Papa tunjukkan, ingat loh. Karena Papa mengasihi Yesus dan dia mengasihi kita juga. Kasih yang dia tunjukkan bukan untuk kita dimanja-manja, bukan untuk kita apa, tidak. Koma, baca. Bahkan Papa akan menunjukkan kepada kita. Ganti kita, nyanyi memang untuk Tuhan Yesus. Tapi kita tahu. Kepada siapa? Kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kalimat terakhir. Sehingga kita akan menjadi heran. Dan saya percaya orang-orang yang melihat kita, melihat saudara mengerjakan segala sesuatu yang Papa kerjakan sendiri dan dia minta kita juga kerjakan, akan ikut heran juga. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kapan terakhir kali orang-orang yang melihat saudara buat sesuatu dan orang itu heran? Ngerti gak pertanyaan saya? Tolong semua. Kapan terakhir kali Yohanes 5 ayat 20 ini terjadi di hidup kita? Dan apa yang mereka lihat, mereka juga heran. Itu harus ada. Serius hal ini. Karena cuma ada satu penyebab. Apa saja yang kita kerjakan dan orang gak heran, itu karena biasa saja dan itu lagi. Gak ada yang baru dalam itu. Begitu orang gak heran. Kembalikan ke Ratapan 3:23. Kalau tiap pagi selalu baru, betul? Kita dibuat surprise, heran. Karena yang baru hari ini itu sudah, yang kemarin sudah lewat, ini belum ada lagi yang lain. Besok ada lagi. Dan ini yang luar biasa, saudara. Wah, sangat-sangat memuliakan Tuhan. Nah, lawannya atau satu-satunya hal yang menghalangi, perhatikan ya, enggak 2, enggak 3, cuma satu saja yang menghalangi kapan dan kenapa kita enggak mengerjakan hal yang baru dan membuat orang enggak heran. Satu, catat, ketika saudara terlalu sibuk untuk ngurus diri sendiri. Renungkan.
Kapan kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang Papa tunjukkan, yang dia kerjakan sendiri, ketika kita apa? Egois, sibuk hanya mikir diri sendiri. Tolong perhatikan, ini cuma intermezzo ya, jangan tersinggung ya, karena ya paling gampang untuk, ada enggak orang itu sibuk hanya ngurus alisnya? Loh, saya tanya kok, ada enggak orang sibuk ngurus alisnya? Sudahlah, kalau memang alis orang nggak simetris ya sudah, terima saja. Mau diapain? Sudah, kok saya lihat alis orang. Kok saya lihat alis. Stop. Loh, karena ada orang nggak pernah puas dengan alisnya sendiri. Itu cuma contoh. Finish, stop. Itu cuma contoh saja. Maka itu temukan dalam diri masing-masing. Apa yang membuat Papa itu tidak bisa menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang dia tunjukkan sendiri? Lagi sekali jawabannya karena kita terlalu egois, hanya mikir ke diri sendiri. Wajar atau tidak kalau ada orang ngomong gini, aku nggak mau loh. Nanti orang lihat aku begini, orang nilai aku begini, nanti orang ngomong apa tentang aku? Ada orang ngomong begitu? Nah, sudahlah. Nggak usah apa ya, hidup karena kata orang. Yang penting sudah nggak telanjang, sudah beres itu aja. Amin. Karena kalau perhatikan ngurusin orang, hidup itu tertekan, terbelenggu. Nah itu untuk mau pergi pagi aja bisa 8 kali ganti baju. Nggak cocok ini, nggak cocok ini, nggak cocok. Ada nggak orang seperti itu? Ya udah, kalau saya ketemu orang seperti itu, pakai semua yang kamu ada di lemari. Terus ketika orang ngomong, oh nggak cocok, lepas yang satu, keluarkan yang lain. Kok repot? Nah itu hal-hal kecil. Coba temukan apa yang membuat Papa yang sudah janji bahwa dia akan menunjukkan kepada yang dia kasih segala sesuatu yang dia kerjakan sendiri. Nah kalau sampai pagi-pagi bangun Papa tidak menunjukkan apa yang dia kerjakan sendiri, berarti Papa tahu saudara sedang ngurus alis. Itu aja saudara. Sedang egois. Jadi Papa itu sopan loh. Kalau dia tahu saudara sibuk, dia nggak mau ganggu. Keren nggak itu? Loh, kok diam saja? Keren nggak? Itu luar biasa. Jadi ayo kita periksa hidup kita. Mau bagaimana ini? Ayat yang berikut. Supaya kita makin tahu betapa hebatnya Tuhan kita itu. Untuk menunjukkan apa saja yang dia mau kita kerjakan. Mazmur 105 ayat 19. Kita genapi firman ini. 105 ayat 19. Sampai ada ya, satu dulu. Sampai saat firmannya sudah genap. Kira-kira apa maksud Papa berfirman seperti sampai firmannya sudah genap? Kenapa? Iya, ayo. Ini kita masih bicara tentang setiap pagi selalu baru dan Papa menunjukkan sendiri apa yang dia kerjakannya segala sesuatu. Maksud firman ini ternyata antara waktu kita dengan waktu Papa itu beda. Betul? Muncul apa di hidup kita kalau kita tahu bahwa waktu Tuhan dan waktu kita itu beda? Muncul apa? Masa nggak ngerti apa? Perbedaannya sudah betul. Muncul apa di sikap hidup kita? Penasaran bukan? Coba mundur lagi, bukan penasaran. Ulangi ya. Kalau kita tahu Papa berfirman sampai saat firmannya sudah genap, berarti ada perbedaan waktu antara waktu kita dengan waktu dia. Kalau kita ngerti konsep ini, lalu muncul apa sikap hidup kita? Sabar.
tidak memaksakan kehendak kita. Sebab dia punya waktu. Ini yang hebat sekali. Dan yang kedua, dan janji Yahweh membenarkannya. Ternyata terjemahan lain mengatakan Yusuf dites dan tesnya hasilnya luar biasa. Coba bacakan terjemahan lain di situ, Venis. Ada terjemahan apa yang muncul? Billy, bos? Ada atau? Billy, ini siapa sih megang ini sekarang? Oh, Hendrik. Ya, oke. Coba cari terjemahan lainnya. Terserah apa. Oke. Yusuf menjadi hamba. Jadi yang telah dikatakan Tuhan. Jadi apa yang dikatakan Tuhan? Jadi raja. Dari hamba menjadi raja, itu sampai saat firmannya sudah genap. Firman yang bahwa Yusuf itu benar. Nah ini loh yang kita harus miliki dalam hidup kita. Jangan minta pembuktian dari manusia. Saya ulangi, jangan pernah minta pembuktian dari manusia. Pembuktian dari manusia itu sangat tergantung kebaikan kita pada orang itu. Ngerti nggak maksudnya? Wajar bukan bisa nyalakan orang. Wajar. Ini fakta dalam hidup. Biar firman. Ya, FIH. Tuhan telah. Nah, ini FIH. Ya, saya ulangi, sampai tibalah saatnya bagi Tuhan untuk menepati janjinya. Ini luar biasa. Tegas nggak Tuhan? Sampai tiba waktu. Maka itu kalau ada di antara kita yang hari-hari sedang diuji, nggak apa-apa, saudara, nikmati ujian itu. Waktu Tuhan akan hadir datang untuk kita. Terjemahan lagi ada? Apa? BIS. Akhirnya terjadilah yang Tuhan ramalkan oleh perkataan yang benarkan, oleh perkataan Tuhan. Saya tanya, setelah kita tahu berapa terjemahan ini yang masih ingin dibenarkan oleh kata tersebut, setuju? Kalau masih menunggu dibenarkan pacarmu, tunggu perkataan Tuhan membenarkan kita. Ini sungguh luar biasa. Nah, saudara, satu ayat lagi. Nanti saya minta Asen maju ke sini beri kesaksian yang luar biasa. Ini hebatnya Tuhan kalau dia bekerja di hidup kita. Mazmur 26 ayat 2. Mazmur 26. Mulai hari ini kita ini serius dengan Papa kita. 26 ayat 2. Ujilah aku ya Yahweh, dan cobalah aku, selidikilah batin hatiku. Saudara, ini bukan doa nantang dan kurang ajar, tidak. Tapi justru kalau kita sudah dewasa dan kita siap untuk, ya harus terjadi di hidup kita. Amin. Menurut pengakuan Daud ini, kalau Tuhan tahu bahwa kita belum siap diuji, dia pasti akan menguji kita? Enggak. Karena dia tahu kita belum siap. Nah, kalau kita bukan untuk sombong, ayo kita berani ngomong terjemahan yang lain.
Ini VMD. Ujilah aku dan coba. Seringkali perasaan kita tergantung jumlah duit kita berapa, ya atau tidak? Nah itu dia. Pacar namanya manusia. Enggak. Perasaan kita jangan tergantung cuaca. Perasaan kita tidak boleh tergantung situasi yang ada di sekitar kita, tidak. Posisi hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita harus selalu benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tidak tergantung uang, sikon, apa saja, tidak. Ya sudah, mau diapakan lagi? Terjemahan yang lain? Ini apa ini? FAYH. Selidikilah aku ya Yahweh, dan lihatlah bahwa memang demikian keadaanku. Ujilah hatiku dan pikiranku juga. Apa son? AYT. AYT ada? Enggak ada. Ada. Siapa mau baca AYT? Ya, silakan. Periksalah aku, ya Tuhan, dan uji aku, murnikan batinku dan hatiku. Ya, uji, murnikan, tes aku Tuhan. Ada bahasa Inggris di situ yang NLT? Apa? Oh, American Version. Coba lihat. Itu American Version. Examine me. Uji aku. Oh Lord. And prove me. Buktikan aku. Tes aku. Try my reins and my heart. Terjemahan apa ini kalimat agak lama. Tes pikiranku dan tes hatiku. Saudara, berbahagialah kita kalau kita berani mengizinkan Tuhan menguji kita. Dalam hal apa saja, terserah Dia. Oke, sebelum saya akhiri, dipanggil Henry atau Hasan kamu tuh enaknya? Enggak, yang umum, supaya ini orang lain juga ingin tahu, kan umum. Henry. Hasan, ya. Saya mau cerita dulu. Saudara, berapa waktu yang lalu, nggak apa-apa ya, Papa cerita apa adanya ini. Secara ekonomi, mereka ini betul-betul berat. Sampai mereka itu untuk hidup harus jual barang ini, jual barang itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya bilang, coba rendahkan hatimu. Tuhan itu mau apa? Saudara, sampai dia jual, maaf ya, enggak apa-apa ya, untuk makan jual sepeda. Bayangkan, anak 3, kontrak rumah mau habis. Apa itu? Sesuatu rumah itu harus pindah rumah. Ya sama aja, terus pindah rumah. Uangnya nggak ada masalahnya. Rumahnya dijual. Nah, sekarang bayangkan untuk makan jual sepeda, lalu rumah mau jual apa lagi? Nah, ketika saya bilang, Sen, coba rendahkan hatimu. Tuhan itu mau apa? Saya nggak ngajak dia ke Nabire. Kenapa nggak ngajak? Ya, di samping Tuhan nggak nyuruh, terus saya bingung, terus di sini mau apa? Mau kerja apa? Ngidupi 3 anak. Di Jawa lagi mau digaji berapa? Siapa mau gaji? Nah, saya nggak tahu tiba-tiba dia bisa Tuhan bawa ke Nabire dan terus langsung usaha jagung. Aneh nggak? Tuhan itu kalau belokkan itu yang nggak masuk di akal. Ya silakan saja. Saya juga nggak tahu, lupa ceritanya sampai dia ketemu lan jagungnya sekarang ini. Dan tadi pagi saya dengan rombongan Tapenson, dengan Louis, siapa lagi lupa ya, dengan Albert, kami ke lan jagung dapat 30 hektar sewa. Nah, panen jagung yang pertama itu ternyata hasil jagungnya sangat baik dan terbaik. Selama ini orang Nabire ngarapan jagung itu dari Makassar. Ternyata setelah hasil jagung yang berapa? Cuma 1,5 hektar ya berapa? 1 hektar. Enggak, kemarin yang pertama itu 1 hektar ya? Yang tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. 9,6 per ton. 9,6 ton per hektar. 1 hektar menghasilkan 9,6 ton jagung. Dan itu jagung yang terbaik. Jadi pemain jagung di Nabire dipikir dari luar, ternyata dari Nabire. Nah, dari situ Tuhan sekarang serahkan 30 hektar. Nah, ada masalah lagi.
Untuk nggarap tanah itu kan perlu alat berat. Bingung lagi uangnya dari mana. Tiba-tiba, nah itu kamu cerita, ayo. Supaya kita semua tahu kalau hidup itu mau dipimpin Tuhan gak ada masalah. Maka itu jangan membatasi Tuhan. Ya enggak? Mana bisa hidup dengan anak 3, mau kerja di Nabire, kerja apa? Mau perlu modal berapa? Tapi Tuhan hebat sekali. Ayo. Tanggal 24 Mei saya ingat banget Papa cuma jawab WA saya. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Lupa saya. Lupa ya. Cuman Papa cuma ucapin satu kalimat dan itu sampai sekarang saya selalu ingat. Apa itu? Nah, harapkan Tuhan saja. Udah cuma itu. Papa tuh cuma pendek banget. Saya pengennya, saya udah cerita panjang. Biasanya kan kalau chat saya panjang panjang, tapi yang dijawab sama Papa cuma satu kalimat. Nah, harapkan Tuhan saja. Lah, jawabannya kan duit ini masalah. Saya nggak punya duit juga. Lah kok nggak itu nggak bisa apa? Tapi ajaib. Saya pegang, jadi saya terbiasa kalau misalnya saya chat sama Papa, kalimat apa yang Papa ucapkan saya tangkap dan saya pegang terus. Pokoknya seperti itu. Nah, saya pegang itu ajaib saudara. Yang tentang rumah, saya sudah dapat rumah baru dan yang lebih besar, Pak Bagus. Kurang berapa hari itu ya? Iya. Dan ajaib lah, ajaib banget. Nah, saya waktu berangkat ke Nabire kan, Papa kan selalu tanamkan cuman gak usah mikir macam-macam, gak usah mikir macam-macam. Yang penting kamu berdoa bagaimana kamu bermanfaat buat orang. Itu aja. Terus singkat cerita saya sudah datang ke sini 2 tahun yang lalu. Kami melakukan tanam di 5 hektar pertama. Dan puji Tuhan tahun lalu kami cetak rekor untuk di Nabire sampai 9,6 ton per hektar. Di mana biasanya petani-petani di sini sekitar 3-4 ton. Nah, dikasih kesempatan untuk bisa memperluas, kami patungan berlima datang ke Nabire, diperluas sampai ke totalnya 35 hektar. Totalnya 35 hektar dan sudah ada buyer yang akan ambil. Belum nanam ini loh. Belum nanam tapi sudah diminta barangnya. Nah, waktu mau buka lahan saya kan datang sini sebenarnya sudah 1,5 bulan di Nabire Pak, sudah 1,5 bulan. Saya cari-cari alat berat nggak dapat. Ada dapat beberapa penawaran harganya selangit sekali. Ada satu yang kasih penawaran tuh 269 juta dengan pengerjaan selama 1 bulan untuk 30 hektar. Dan itu sudah melewati RAB saya. Hari itu saya lihat, waduh, saya udah timeline-nya udah geser banget nih, udah telat banget. Malam itu saya doa, Tuhan, ini gimana nih? Udah 1 bulan, kok belum tembus-tembus nih? Hampir 1 bulan waktu itu, hampir 1 bulan belum tembus-tembus. Terus saya ingat lagi perkataan yang Papa itu. Tuhan saja. Tuhan, aku percaya Tuhan. Engkau pengharapanku dan harapanku dalam Engkau gak akan sia-sia. Amin. Besok paginya seperti ayat tadi Pak, selalu baru setiap pagi. Hari Senin saya ingat banget, pagi-pagi saya ditelepon sama tim saya yang ada di Kaladiri 2. Dia telepon, dia tanya, Pak, itu kendaraan alat berat yang itu kapan naik? Oh, saya belum deal, saya bilang masih nego harga karena terlalu tinggi. Ini Pak, ada 5 kendaraan alat berat izin parkir di lahan kita. Loh, kenapa? Karena dia pekerja sudah selesai, ada laginya bulan September. Ada laginya bulan September. Jadi mereka nganggur, karyawannya, operator dan lain-lainnya nggak punya penghasilan. Wah, cocok nih saya tahu juga. Ya sudah, gini saja. Gimana kalau dia kerja sama kita Pak, bareng-bareng? Udah ketemu. Akhirnya saya berangkat. Saat itu juga pagi-pagi saya cepat-cepat mandi langsung berangkat ke SP. Ketemu di Soto Lamongan, Cafe Soto Lamongan. Rumah makan sih sebenarnya. Ketemu di sana. Saya ngobrol. Tadi 269 juta satu. Sekarang 1 minggu 30 hektar selesai 110 juta. Bisa gitu ya. Terus ya, saya ucap syukur. Saya waktu berangkat perjalanan saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan, motivasiku
pengen jadi berkat buat orang lain. Amin. Yang penting aku bisa mendatangkan kemanfaatan buat mereka. Nganggur ini kan aneh sekali. Nah, jagung itu ternyata yang sangat dibutuhkan, secara khusus untuk Papua Tengah ini. Saya percaya ini akan lebih besar. Dan tadi ternyata hanya jarak berapa puluh meter aja dari kantor gubernur yang akan dibangun untuk Papua Tengah ini. Hebat sekali kalau Tuhan bekerja. Maka itu saudara, kalau tiap harapkan Papa bekerja di hidup kita, keheranan demi keheranan akan muncul di hidup ini. Lagi sekali jauh-jauh. Yang amin. Saya ulangi, buang duit jauh-jauh. Sejak saya mengerti Matius 6:24, renungkan, saingan Tuhan itu uang. Betul? Saingan Tuhan itu uang. Jujur, anak-anak, pacar nggak semua bisnis pasti punya saingan. Oke? Apa yang terjadi pada papamu kalau kita anak-anaknya ngomongin saingan papa kita terus? Lo cepat jawab. Oh, bukan cuma marah, kalau itu anak saya blender dia. Kok kamu nggak ngomongin papamu, ngomongin saingannya papa terus? Lo ya toh, awas itu. Termasuk yang masih pacaran. Masa ngomongin saingannya terus pada pacarnya? Saudara, ayo kita mikir, maka itu uang itu jahat, hati-hati. Dengarkan kalimat ini, tapi harus jujur ya. Jujurnya begini, ngomong kepada Tuhan. Yaitu terserah Tuhan nanti kalau saudara ngomong. Saya mau bicara, termasuk yang di rumah. Selama saudara belum pernah berani hidup bahagia, maka Tuhan belum bisa berbuat banyak kepada. Yang takut pasti nggak ngomong, pura-pura budek. Serius. Setelah saya tahu Matius 6:24, oh itu caranya Papa nguji. Yang belum bisa hidup tanpa uang dan tetap bahagia, jangan tunggu tanggal 3 Juli. Hari ini bereskan dengan Tuhan. Tersinggung? Saudara, karena kita nggak boleh bicara tentang saingan papa kita dong. Itu menyakitkan dia. Setuju? Pokoknya jujur ya. Yang belum bisa hidup bahagia tanpa uang, bereskan dengan Tuhan. Beri waktu Tuhan, kapan saudara mau. Diapakan? Ya terserah kamu. Terserah yang di saldomu diapakan saya juga nggak tahu. Itu cara Tuhan bekerja lewat hidup kita. Mau? Ya terserah, jangan jawab sini supaya nggak dosa gitu di depan Tuhan maksudnya. Terjawab sendiri dengan Tuhan. Ya, satu ayat lagi. Oh, semakin tentu makin kuat. 2 Korintus 8. Bukan satu ayat, satu bagian ini. Ya, 2 Korintus 8 mulai ayat 1. Oh, terima kasih. Andi bisa nuliskan ya, Matius 26 Matius 6:24. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja saudara kita di Makedonia. Jadi Paulus itu memberi kesaksian yang luar biasa. Ayat 2. Kenapa mereka? Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat. Enak enggak? Loh jawab, enak enggak? Dicobai dengan berat.
mendengar kata dicoba aja sudah. Aduh, gimana ini berat. 2, dalam pelbagai penderitaan. Berarti 1 atau 2? Banyak pelbagai penderitaan. Tapi sikap mereka bagaimana? Nah, sukacita mereka meluap. Ini yang Tuhan mau diantara kita. Saudara, satu-satunya penderitaan buat manusia itu bukan kecepit pintu, kepala benjol, kejedok, bukan. Satu-satunya penderitaan buat manusia kalau nggak punya duit. Jangan pura-pura lah, jawablah. Iya tahu? Nggak punya duit, lapar lagi, aduh. Puasa itu sehat loh saudara. Yang ketiga, dan ayo, meskipun mereka sangat miskin, ini 3 kondisi yang aneh. Saya lupa tahun soal lama itu 90-an. Salah seorang saudaramu yang guru sejarah, saya tuh pernah tanya, apa ya bedanya miskin dan sangat miskin? Jawabannya tepat, Pak. Kalau miskin itu nggak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa nggak punya. Oh, jawabannya betul juga. Nah, sekarang saudara termasuk yang mana? Ya, nggak punya apa-apa dan apa-apa nggak punya. Wah, ini jawaban yang luar, saya nggak akan lupa gitu. Ya, keren ya. Namun, baca itu kalimat terakhir. Nah, ini yang saya betul-betul garuk-garuk. Bagaimana dalam kondisi, bukan, tunggu dulu, dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sangat miskin, tapi kaya dalam kemurahan, dan sukacita mereka meluap. Masih ingat pepatah Indonesia? Orang yang apes itu sudah jatuh ketimpa tangga. Yang apes-pes, tangganya tangga besi. Belum sempat bangun, anjing rabies gigit. Bisa bayangkan itu, apesnya kayak apa itu? Tapi kaya dalam kemurahan, sukacita meluap. Saudara bayangkan. Ini saya cuma cerita, itu anak saya jadi saksi. Jadi waktu saya berangkat balik ke Jakarta dari Bandara Singapura, karena berangkatnya pagi, saya nggak sempat sarapan di rumah anak ini. Nah, saya nggak punya uang. Ternyata pesawatnya delay 2 jam lagi. Ya udah, saya cuma minum air saja, nggak bisa beli makanan. Yang penting saya sampai bandara. Itu anak saya bilang, ya udah, ikut lapar juga, habis nggak bisa beli apa-apa. Mau apa lagi? Terus ada yang tanya, masa nggak punya kartu kredit? Punya, tapi nggak bisa dipakai. Bayangkan saudara, di Singapura bisa kayak begitu, saya santai saja. Ngerti nggak hidup yang luar biasa ini? Terjemahan yang lain, ayat ini. Oh, ada Pak Jimmy tuh, baru lihat saya. Mbak makanan nggak Jim? Akhirnya dibawain hari ini Jim. Hebat Pak Jimmy. Oke. Mereka ini terjemahan apa? TSI ya. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Tuhan itu, sukacita mereka melimpah, sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah hati, biarpun mereka sangat miskin, tetapi mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Nah, ini pertanyaan saya juga. Saudara bayangkan, sudah sangat miskin kok tetap kaya dalam memberi. Kagum enggak? Ternyata memberi itu enggak harus dengan uang. Bisa nasihat, bisa menghibur orang, kata-kata yang memberi semangat. Tenaga kita masih ada. Saya ingat saudara, tahun 80-an ada kisah luar biasa di Singapura. Gereja-gereja Singapura, waktu itu saya sempat ikut, mereka punya istilah gini, no Jesus evangelism. Jadi penginjilan tanpa menyebut nama Yesus. Saya tertarik. Kok bisa? Nah, ternyata gereja-gereja Singapura itu punya konsep yang luar biasa. Saya nggak tahu mereka pernah lakukan lagi tidak.
Singapura itu jarang orang punya rumah pribadi. Semuanya di apartemen. Yang tinggi-tinggi dan rata-rata apartemen itu bukan apartemen yang mewah. Nah, anak-anak Tuhan di Singapura itu tahu bagaimana suasana mereka tinggal di situ. Kadang-kadang ada orang tua sudah sangat lelah atau rentan, jadi belanja seringkali nggak teratur, rumah seringkali kotor nggak ngurus. Ada mereka orang-orang yang cukup mampu punya binatang peliharaan, tapi mereka harus pergi ke luar negeri atau bagaimana. Nah, mereka itu pasang tulisan-tulisan ditempelkan di tempat-tempat pengumuman, ya, ditempelkan di situ. Siapa yang perlu tenaga untuk bersihin rumah atau belanja atau mau pergi titip binatang peliharaannya untuk dijaga? Nggak ada Yesus. Ternyata nggak sedikit orang yang memerlukan itu, sehingga kesaksian tentang Yesus dinyatakan. Bisa bayangkan apa nggak berterima kasih orang-orang itu, perlu tenaga, bisa menolong mereka yang lain. Nah, ada banyak hal yang kita bisa buat dalam keadaan kita nggak punya apa-apa. Amin. Kasih Tuhan luar biasa. Ayat 3. Ayat 3. Enggak apa-apa, tetap tes. Ini TSI. Ya. Saya bersaksi bahwa mereka memberi di luar kemampuan mereka sampai mereka baru tahu saya. Sampai mereka sudah sangat miskin, semakin miskin. Miskin apa lagi ini? Luar biasa. Tapi mereka memberi dengan hati mereka. Sudah sangat miskin, tambah miskin. Semakin miskin. Tapi hati memberinya tidak berkurang sama sekali. Ayat 5. 4. Ayat 4. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami. Supaya apa? Kami mengizinkan mereka untuk ikut ambil bagian juga dalam pelayanan yang mulia ini kepada umat Tuhan di Yerusalem. Waktu itu Yerusalem mengalami penindasan yang berat. Orang-orang percaya ditindas. Ya, dari Makedonia. Kalau saya lihat peta, itu perjalanan jauh loh. Dari Makedonia sampai ke Yerusalem. Itu dibawa cepat. Enggak tahu berapa minggu. Tapi itu hati mereka. Ayat 5. Dan waktu kami memberi izin, mereka ikut ambil bagian dengan cara yang kami sangka-sangka. Di mana sebelum mereka memberi, menyerahkan baru kepada kami rasul-rasulnya, hal yang luar biasa yang mereka lakukan dengan kehendak Tuhan. Maka itu dari awal tadi kita belajar, Tuhan mau hidup kita. Mereka mempersembahkan tubuh mereka dulu, hidup mereka dulu, baru mereka beri apa yang mereka bisa. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak bisa berbagi. Amin. Ayo kita memberi dengan apa yang ada. Kalau uang tidak ada tenaga. Kalau tenaga tidak, nasihat, telepon, beri hiburan, beri semangat. Itu sudah satu hal yang luar biasa. Maka itu hari ini saudara, ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Tuhan mau apa dengan kita? Kalau Bapa mengasihi kita, berarti dia apa tadi? Masuk lupa. Menunjukkan segala sesuatu yang dia kerjakan sendiri. Rindu enggak tiap hari Papa menunjukkan kepada kita apa yang dia mau kerjakan lewat kita? Harus kita punya kerinduan itu. Sampai kita heran dan orang-orang lain juga heran. Siap? Sungguh Tuhan tahu hidup kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Ini luar biasa. Yo, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ayo. Ya. Haleluya, terima kasih Bapak, kami jadi pelaku firman. Kesia, kesini kamu Kesia. Cerita, kapan kamu sampai? Oh, baru minggu lalu, terus balik lagi.
pertengahan. Nah, yang belum tahu, ini salah satu cara Tuhan memberkati kami yang ada di Nabire. Tersinggung ya. Pokoknya di sini nggak ada. Tapi orang-orang hebat tanya. Nah, case-nya ini salah satu anak dari yang ada di Nabire ini. Ternyata dengan perjuangannya dapat beasiswa, bisa kuliah di Perth, Australia Barat. Pulang libur, coba kamu cerita dong. Ya sudah, pengalamanmu dapat beasiswa pertama bagaimana, pernah mimpi atau tidak? Halo semua. Kok kamu sudah kayak kulit bule sekarang jadi putih, kok lain? Karena papamu hitam, mamamu hitam. Ayo. Dari awal. Iya, sedikit aja. Jadi waktu SMA tidak kepikiran juga ada beasiswa ke luar negeri. Jadi waktu itu setelah semester 2 terus langsung daftar ke salah satu universitas dan keterima. Terus Sudah bayar ya? Papa mama sudah bayar itu? Terus waktu itu dari link di sekolah, kalau tidak salah dari Ibu Hana atau Ibu Pevani ngirim link pendaftaran beasiswa ke luar negeri. Waktu itu ngikutnya cuma yang sudah ikut saja, siapa tahu ada jalannya. Puji Tuhan, mulai dari tes pertama bahkan skolastik, TPA sampai bahasa pura untuk ikut tes kesehatan. Nah, waktu dikasih lulus, akhirnya untuk ngambil IELTS. Puji Tuhan lagi untuk debat sama kampus, kita bisa dapat sesuai dengan apa yang diminta, dan akhirnya tahun lalu yang untuk melanjutkan kuliah di sana. Dan sekarang puji Tuhan sudah memasuki tahun kedua, sudah memasuki semester keempat. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dengan keterlibatan biaya hidup, keterlibatan biaya kuliah di kejar kampus, mungkin nggak akan sampai sekarang. Luar biasa. Iya, ya tepuk tangan dong. Sering telat kiriman uang dari beasiswa itu, tapi masih hidup. Untung dia kurus. Jadi bulan Agustus balik ya? Oh, bulan ini. Oke. Jurusan apa kuliah di sana? Jurusan Mechanical Engineering. Woi. Teknik mesin. Ya, woi, puji Tuhan. Saingannya Wilson. Oke. Lagi mau ngomong sesuatu? Siapa Denny? Saya usul ya, karena saya harus berubah berangkat, nggak jadi hari Jumat, tapi harus nggak jadi Sabtu, tapi Jumat. Saya minta untuk ibadah pria, ibadah Mighty Woman kita gabung aja. 3 hari di sini gabung semuanya. Setuju ya? Oh ya. Jadi yang ikuti di rumah nggak apa-apa, yang sudah disebar selebarannya kita tetap di sini. Esok dan hari Kamis. Jadi tiap sore. Oke? Ada yang mau nambahkan sesuatu? Wi, kapan berangkat? Oh, masih lama. Ya. Oke, jadi Wiwi harus ke Jakarta ya untuk menjalani satu operasi. Nanti kita doakan juga. Ada lagi? Jenny sini di kesaksian. Ya, ini dia. Berapa kilo yang kamu gembol itu? 3,5 kilo. Bayangin tuh. Ayo, saksi. Shalom. Tengah sini ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa lah. Karena saya lagi luar biasa dan baik, maka saya menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi selama saya sampai di sana tanggal 2 Maret, langsung besoknya saya ke rumah sakit. Itulah BPJS, luar biasa. Kita dipotong gaji, tapi itu sudah. Kita antrinya ya ampun sampai saya nangis. Karena apa? Saya sudah antri datang jam 6. Memang online bisa, tapi saya nggak bisa masuk. HP saya nggak bisa masuk ke daftar. Jadi setiap jam 6 saya datang ke rumah sakit, pulang jam 4 sore. Setiap itu pun kalau saya datang itu harus ada surat rekomendasi dari dokter untuk datang. Jadi tes ini minggu depan ya Bu.
penyakit dalam karena saya ada diabetes, dari penyakit dalam untuk saya datang lagi minggu depan. Tapi dia tidak kasih surat rekomendasi itu. Jadi saya datang ke sana, saya datang langsung ke bagian kebidanan, mereka usir saya. Terus saya pergi ke anestesi, mereka usir saya. Saya bagian ke penyakit dalam, usir saya karena tidak bawa surat itu. Jadi terus saya ke bagian pendaftaran lagi, suruh ulang daftar. Saya bagi pendaftaran, dia bilang pulang ibu. Saya sudah jam 11, jadi antri dari jam 6 sampai jam 11, dia suruh pulang dan surat rekomendasi itu tidak dikasih ke saya. Terus akhirnya saya nekat besok datang lagi. Terus karena tidak ada surat rekomendasi itu saya bingung. Saya mau ke bagian ini, bagian apa namanya? Informasi itu saya tanya, saya harus kemana? Saya bingung. Terus sudah mulai saya drama menangis. Saya nangis, saya nggak tahu saya harus kemana. Kesana nanti saya diusir lagi kayak kemarin. Terus puji Tuhan pagi-pagi manajernya itu jam 7 manajernya lama. Beli sini dulu, tolong ibu ini. Ibu dari mana? Saya dari Papua Pak. Saya sudah capek. Itu sudah bulan April. Saya bilang saya sudah capek Pak, bolak-balik datang. Dan ini kemarin saya diusir. Kalau saya sekarang diusir lagi, saya mau kata orang Jawa bulur, maksudnya nangis di bawah. Terus dia nangis, mari ibu. Jadi antrian itu baru dibuka, baru dibuka. Jadi saya ada kartu saya, memang setiap datang kita punya kartu kayak ATM itu. Jadi dia bawa ke depan buatkan ibu ini ke tempat anestesi saja. Terus setelah itu jadi orang belum pada ambil antrian, saya sudah dapat duluan. Jadi saya langsung masuk ke bagian anestesi. Saya di bagian anestesi 3 kali karena saya ada diabetes. Dan setiap dicek, karena mungkin saya kepikiran atau stres gimana, jadi tensi saya selalu 170. Dan dokter bilang tidak bisa dioperasi, tunggu sampai ibu semua turun ininya. Kalau gula darah puji Tuhan normal. Terus setelah itu ibu harus turun dulu tensinya, kalau enggak pendarahan kalau dioperasi. Setelah itu saya berusaha untuk santai, gimana santai, tunggu terus itu yang saya kepikiran kan, tunggu jadwal nanti habis masa surat apa namanya rujukan tuh habis 3 bulan saja surat rujukan itu. Dan setelah itu terus tinggi, terus akhirnya saya selesai semua rangkaian dari maksudnya tes lab, X-ray, rekam jantung. Dan puji Tuhan, setiap saya temui dokter itu kebanyakan mereka itu sudah pernah praktek di Papua. Jadi dokter spesialis kandungan ONGYN itu yang pertama itu dia pernah praktek di Nabire. Jadi dia bilang, ibu dari Nabire, saya pernah di Nabire bu, berapa tahun? Saya lupa, namanya semua kan mirip-mirip, Madeka, apakah Wayan kah, gitu kan semua mirip-mirip. Nah, waktu saya pergi ke rekam jantung, dokternya bilang, ibu baru aja saya pulang dari Jepang. Kalau papa saya dulu di UGM sampai berapa tahun. Jadi banyak dokter-dokter tuh. Jadi rekam jantung saya yang harusnya 2 minggu lagi harus diambil. Dan pada saat itu karena dia baru pulang dari Papua dan papanya pernah ini, dia langsung kasih surat itu rekam jantungnya ke saya. Wah, Tuhan. Setelah itu, setelah selesai semua tes apa segala macam, itu saya kembali ke kebidanan terus mereka menjadwal untuk saya operasi. Ibu, ini darahnya tensinya kok tinggi sekali ya. Nanti ibu 2 hari sebelum operasi masuk dulu, nanti kami observasi terus. Kami akan cek kawal ibu. Terus dia bilang, ibu untuk awal Mei itu sudah penuh. Jadi ibu saya kasih tanggal 13 Mei. Iya, terus saya bilang, saya harus anak-anak saya ke Bogor. Dokter, jangan di ini ya, jangan lama-lama. Saya bilang gitu. Terus dokternya bilang, tanggal 13, terus dia ditandai sama dia. Jadi semua komputer itu masuk dalam satu sistem. Jadi semua bisa baca. Gitu dokternya semua bisa baca. Ibu, saya sudah tulis, jangan digeser. Oh, dokter, terima kasih. Tanggal 13, saya mengucap syukur itu, semua itu Tuhan tuh gitu. Jadi tanggal 7 kalian graduation. Jadi kalau minggu pertama dioperasi mungkin saya tidak bisa hadirin graduation
terapi, dia telah lulus tanggal 13 dan tanggal 7 ya sudah, itu Tuhan sudah atur semua itu. Setelah itu saya masuk sebelum operasi itu tensi saya masih 150 terus dan gula darah 200 itu, padahal saya sering puasa. Mungkin karena saya ada takut ya karena mau operasi. Jadi puji Tuhan, saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan satu kali lagi bikin mujizat. Waktu di tes lab yang kedua kali semua bagus, cuman diabetes sama tensinya tinggi sekali. Jadi saya berdoa, Tuhan kasih mujizat lagi, saya bilang. Terus saya tes semua, ya pap smear semua tuh bersih, tidak ada kanker cervix. Puji Tuhan. Tidak ada kanker cervix, bersih semua. Terus setelah itu saya berdoa. Jadi saya Sabtu masuk rumah sakit, Sabtu sore saya masuk rumah sakit, jam 6 sore saya sudah harus puasa. Jadi saya puasa dari jam Sabtu jam 6 sore sampai jam 4 sore hari Senin. Jadi lama sekali itu saya puasa. Terus 1 jam itu dokternya mami saya yang temani saya. Jadi kita tunggu mau katanya jam 10, tapi mundur katanya jam 1 siang saya mau dioperasi. Saya tunggu sampai jam 4. Jadi mereka dokter tuh bolak-balik cek tensi saya, bolak-balik saya. Waktu mau operasi tensi saya 130, gula darah 100. Jadi puji Tuhan kan mujizat. Saya cuma berdoa lagi, Tuhan sekali lagi ya, nanti operasinya jangan lama-lama Tuhan. Setelah itu saya cerita kalau saya pernah operasi khusus itu saya 3 hari nggak bangun. Saya bilang gitu sama dokter. Oh ya nanti kita di separuh aja ya Bu ya. Saya sadar ya. Jadi saudara di sana dokternya baik-baik semua. Dokter tensi sendiri, dokter diabetes sendiri, dokter jantung sendiri, dokter gizi saya sendiri, terus yang operasi saya 4 dokter senior yang operasi. Nah waktu saya dibawa itu ke ruang operasi, ternyata operasinya jam 4 sore. Jadi molornya panjang sekali, itu saya tunggu ya, lama sekali ya. Terus udah gitu saya dibawa ke ruang di bangsal itu. Sebelum masuk ke ruang operasi itu ada kepala suster bilang, ini pasiennya dokter Made, hati-hati ya, semua harus cek dan semua harus benar. Dokter Made nanti marah kita semua. Oh Tuhan, terima kasih saya dikasih dokter terbaik lagi sama Tuhan. Kemudian masuk ke ruang operasi, saya dibius separuh, itu sudah saya mulai ngoceh ya, karena pengaruh obat bius. Kok lampu ini yang operasi kok katanya hijau merah kuning, kok lama-lama masuk. Karena saya sering, maaf ya saudara, mungkin saya ada maksudnya saya bisa lihat barang-barang dunia lain itu saya sering bisa lihat gitu gimana deh, karena saya sering bisa lihat. Saya takutnya saya masuk ke dunianya mereka, dunia lain mereka. Aduh kalau aku kejar-kejar kuntilanak ini gak lucu saya bilang. Terus tambah masuk terus saya bilang, ayo balik, mau kemana Bu? Ini dokter anestesi lagi pegangin saya di sini Bu, jangan lari-lari. Aduh dokter, nanti masuk dunia lain. Gak apa-apa, ini saya pegangi. Ayo balik. Tiba-tiba saya lihat murid-murid saya tuh banyak tuh di depan saya. Murid-murid yang saya tinggal. Ayo baris. Aduh disuruh baris mana katanya dokternya. Karena saya dengar biusnya separuh. Jadi ayo baris, rentang tangan. Saya bilang rentang tangan. Aduh, saya bilang angkat kaki, saya bilang aduh, katanya dokternya semua ketawa. Di situ banyak sekali dokter, karena banyak yang praktek di sana. Jadi dokter-dokter muda itu yang ada spesialis banyak kan Chinese itu semua di sana, ya, di sana semua. Jadi ada mungkin 12-14 dokter di ruangan itu. Jadi angkat kaki, silih berganti, saya bilang goyang badan, bungkuk badan jongkok. Aduh, katanya dokternya disuruh jongkok lagi, gak bisa Bu, ini mau operasi. Terus saya bilang angkat kaki, silih berganti. Terus dokternya bilang, waktu saya mau angkat kaki, dokternya bilang kasih tidur dia, nanti dia angkat kaki gak jadi operasi kita, katanya. Udah gitu saya dikasih tidur, gak tau di hidup saya bisa tidur.
saya dengar dokter di anestesi bilang guru TK makanya kita suruh angkat kaki. Tapi waktu sebelum tidur saya masih ngoceh, jangan naik-naik, jangan lompat-lompat, Yura, jangan lari-lari, nanti tangannya patah. Sudah katanya dokternya. Lagi tuh setelah saya dengar bangunkan dia, saya bangun, saya tanya sama dokternya, dokter, anak-anak saya sudah dijemput semua, sudah nggak nih sama orang tuanya? Iya sudah, katanya. Setelah itu saya bilang lagi, dokter sudah angkat semua, sudah buang semua di perut saya, sudah, katanya dokternya. Begitu setelah saya selesai, saya dimasukkan ke bangsal lagi, tunggu penjemputan dari kamar saya. Nah, waktu di bangsal itu saya lihat, saya bangun, sudah bangun, saya lihat, suster cepat sini, kenapa Bu? Tolong angkat barbel yang di perut saya ini, tolong diangkat, saya bilang gitu. Terus susternya kayak nuruti gitu, dia datang, dia buka semua kain itu ada 4 lapis, dia buka, nggak ada barbelnya Bu, ada di berat sekali di perut saya, angkat barbelnya. Terus susternya itu ngangkat saudara, saya baru sadar, oh iya, udah gitu. Saya boleh pulang, boleh. Saya boleh makan babi melinggi, ya boleh katanya dokter. Nah itu saya punya, saya balik. Yang diangkat itu 3,5 kilo. Saudara tahu ayam potong gitu. Ayam potong tuh kalau dibalik ke kurung ini tuh itu banyak sekali bentol-bentolnya, apa maksudnya? Pentol-pentolnya kayak bakso itu. Jadi 3,5 kilo beratnya. Setelah itu puji Tuhan, hari pertama saya sudah bisa bangun dan jalan setelah operasi. Semua itu dicek, semua bagus. Saya tanya dokter, tensi saya bagaimana? Bagus Bu. Jadi sempat-sempatnya tanya-tanya begitu. Nah, puji Tuhan, minggu pertama saya datang ke rumah sakit, jahitannya masih merah. Terus dokter bilang minggu depan ya Bu, minggu depan terus lepas jahitan. Puji Tuhan, sekarang tinggal gatalnya saja, nyerinya sudah hilang. Puji Tuhan, Tuhan baik. Jadi operasi saya 2 jam selesai. Saya bersaksi tentang Clement, ya. Puji Tuhan Clement dapat undangan SNBP. Jadi Clement itu anaknya Bu, ya ini anak tunggalnya supaya tahu. Seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi Clement diterima di IPB, jadi fakultas ini nomor 1 kedokteran hewan di Indonesia dan juga fakultas kedokteran pertama di Indonesia. Jadi Tuhan tuh kalau kasih kita itu nggak ecek-ecek, Dia kasih yang terbaik. Itu sudah. Yang kalau kita setia, itu Tuhan akan memberikan, kita tinggal mengalah. Itu aja. Jadi Clement ini bisa ke Bali itu karena dia taat. Dia bilang, waktu itu saya mau rencana dia untuk sekolah di Surabaya saja, tapi dia bilang, mama kesini Bali. Jadi saya itu cari sekolah di Bali. Itu waktu itu saya bilang sama papi, saya mampunya negeri, tapi papa bilang ke saya, karena kau lihat jualan karena kamu lihat jualan kamu, karena saya jualan kue, jualan kamu. Tapi kalau kau memandang Tuhan, kata papa, kalau kamu memandang Tuhan, maka kamu mampu menyekolahkan anak itu di sekolah yang terbaik. Benar saudara, sekolah itu sekolah favorit dan nomor 1 di Denpasar, sekolah Santo Joseph di Denpasar. Nah, puji Tuhan, Clement ini saya pikir dia kan agak pemalu dia. Terakhir ini dia pemalu sekali, nggak bergaul, nggak gimana. Ternyata saudara, Clement itu ada prestasi, juga ada mewakili sekolahnya, dan selalu masuk tuh nomor 7 juara umum setiap semester. Clement ini luar biasa. Tuhan tuh kasih kecerdasan, dia tidak pernah les, dia belajar sendiri dari YouTube dan dari ini. Puji Tuhan, Tuhan tuh sudah letakkan semuanya itu sesuai dengan apa yang menjadi mimpi dia. Dia sejak umur 5 tahun dia pengen jadi dokter hewan. Jadi saya cuma bilang, Imani, mimpi itu kau kerjakan. Kau punya maksudnya living life-nya itu maksudnya tujuan hidupmu itu sudah ada, kau juga harus Imani dan jalan. Nah, Clement cerita, mama, saya mau masuk di SNBP ini karena dia bilang itu menurut Clement ya Bapak, tidak tahu saya sistemnya gimana. Katanya dia sekolah yang bisa, maksudnya
Indonesia itu harus SMA-nya ranking 1 sampai 1000. Nah, sekolahnya kalau ini ranking 300. Jadi dia bisa. Jadi dia dapat undangan dan dia katanya dia cuma iseng. Karena tujuan utamanya di Universitas Udayana dan Pasar. Dia cuma iseng, tapi dia bisa masuk. Dan IPB itu menargetkan nilai 90 harus bisa masuk. Untuk bisa masuk sana nilainya 90. Klaimnya 8,9. Tapi tinggal 1 poin saja, tapi mereka terima klaim. Puji Tuhan. Jadi saya sempat 6 bulan yang lalu sempat saya kepikiran karena anak ini mau ambil kedokteran hewan. Saya cek di UNUD itu Universitas Udayana itu 150 juta untuk masuk kalau mandiri. Terus kalau yang di PB itu 85 juta. Jadi saya tidak bayar itu, cuma bayar UKT-nya, bayar semesternya 8 juta 1 semester. Puji Tuhan. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara saya yang mendukung dalam doa, dalam finansial juga terima kasih. Itu setiap uang tinggal 100 ada saja. Miss kirim SMS, kirim nomor rekening. Jadi saya tuh benar-benar kan saya tidak kerja, ya gaji juga sudah dipotong operasi tinggal berapa. Jadi selama di sana ada saja yang kirim 1 juta, 2 juta, 1 juta, gitu ada saja. Dan Tuhan tuh pelihara kami sampai saya pulang kayak pesawat dari balik ke Sorong ini juga puji Tuhan tuh berkat dari Tuhan. Dan Tuhan tuh pelihara luar biasa, ya. Jadi dan itu. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan luar biasa. Ayo pemusik pemuji Tuhan. Orang mana? Ayo. Saya serahkan Pak Tapenson nutupnya.